Sangat mengejutkan, Indonesia hanya mengirim 8 wakil ke Singapore Open 2026. Sangat mengejutkan, Indonesia hanya mengirim 8 wakil ke Singapore Open 2026. Tahukah kamu bahwa turnamen bulu tangkis bergengsi Singapore Open 2026 akan segera dimulai di Singapore Indoor Stadium pada hari Selasa, tanggal 26 Mei nanti? Tentu saja saya tahu, tapi dengar-dengar ada kabar kurang mengenakan tentang jumlah perwakilan dari negara kita, Indonesia, yang akan bertanding di sana. Benar sekali, ini sangat mengejutkan karena Indonesia tercatat hanya mengirimkan total 8 wakil saja untuk berlaga di Singapura. Jumlah yang sangat sedikit untuk ukuran tim sebesar kita. Waduh, kenapa bisa sesedikit itu? Padahal biasanya kita selalu mendominasi dalam hal jumlah pemain yang dikirim ke turnamen level tinggi seperti ini. Ada kendala tak terduga. Ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin terpaksa harus mundur karena Raymond mengalami cedera lutut yang cukup serius di saat-saat terakhir. Sayang sekali ya, cedera memang menjadi musuh terbesar bagi para atlet bulu tangkis yang sedang berusaha meniti karir di level internasional. Dengan mundurnya Raymond dan Nicolaus, praktis sektor ganda putra kita kini hanya menyisakan 2 pasangan saja yang akan berjuang membawa nama bangsa. Siapa saja mereka yang tersisa untuk bertarung di sektor ganda putra pada ajang Singapore Open 2026 kali ini? Pasangan pertama adalah Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, serta satu lagi ada pasangan non-pelatnas, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri ini benar-benar menjadi tumpuan utama karena mereka adalah perwakilan resmi dari wajah pelatnas kita saat ini. Betul, beban di pundak mereka sangat berat, karena mereka sangat diharapkan bisa mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama, tepatnya sejak turnamen China Open 2025 yang lalu. Wah, sudah 1 tahun lebih ya mereka tidak naik ke podium tertinggi. Itu pasti tekanan mental yang luar biasa besar bagi atlet sekaliber mereka. Apalagi ini akan menjadi debut perdana mereka di turnamen individu setelah kegagalan yang cukup menyakitkan di ajang beregu Thomas Cup 2026 beberapa waktu lalu. Saya ingat betul kekecewaan itu. Semoga di Singapore Open 2026 ini mereka bisa bangkit dan membuktikan bahwa mereka masih layak menjadi yang terbaik di dunia. Selain ganda putra, kita punya wakil di sektor tunggal putra. Siapa lagi kalau bukan Jonathan Christie yang tetap setia menjadi andalan utama Indonesia? Jonathan Christie selalu punya daya tarik sendiri. Tapi bagaimana dengan sektor tunggal putri kita yang belakangan ini juga sering memberikan kejutan? Di tunggal putri, kita hanya mengandalkan Putri Kusumawardhani. Dia harus berjuang sendirian melawan pemain top dunia yang pastinya tidak akan memberikan kemenangan mudah. Satu orang saja di tunggal putri, ini tantangan sangat berat. Tapi saya yakin Putri Kusumawardhani punya semangat juang tinggi untuk bisa berbicara banyak di sana. Kemudian di sektor ganda putri, kita punya duet Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan mencoba peruntungan mereka untuk merebut medali emas. Pasangan Amalia dan Siti Fadia punya potensi besar. Semoga koordinasi mereka semakin solid selama turnamen berlangsung dari tanggal 26 sampai 31 Mei nanti. Ada juga kabar gembira dari sektor ganda campuran, di mana pasangan Rehan Naufal Kusyarianto dan Gloria Emanuele Wijaya akhirnya kembali bertanding setelah absen cukup lama. Oh iya? Berapa lama tepatnya mereka harus menepi dari lapangan hijau karena cedera? Mereka absen selama 1 tahun penuh, jadi penampilan mereka di Singapore Open 2026 pasti sangat dinantikan oleh para penggemar bulu tangkis tanah air. Kembalinya Rehan dan Gloria setelah 1 tahun menepi pasti membawa warna baru, meskipun mungkin mereka butuh waktu untuk mengembalikan ritme permainan terbaik mereka di level tertinggi. Jangan lupakan juga pasangan ganda campuran lainnya, kombinasi senior dan junior, Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti yang juga ikut serta dalam rombongan 8 wakil ini. Melati Daiva Oktavianti dengan pengalamannya yang segudang pasti bisa membimbing Bobby Setiabudi untuk tampil tenang di setiap pertandingan yang mereka jalani nanti. Jadi kalau kita hitung kembali, total ada 8 wakil Indonesia yang akan bertarung habis-habisan di Singapore Indoor Stadium demi mengharumkan nama negara tercinta. Meskipun jumlahnya terbatas, kita sebagai pendukung harus tetap optimis dan memberikan doa terbaik agar puasa gelar kita segera berakhir di Singapura. Kita doakan saja, semoga tidak ada lagi pemain yang mengalami cedera selama turnamen berlangsung, agar tim Indonesia tetap solid sampai babak final di hari Minggu nanti. Amin. Semoga bendera merah putih bisa berkibar tinggi di podium tertinggi Singapore Indoor Stadium pada tanggal 31 Mei 2026 mendatang. Mari kita kawal terus perjuangan mereka dan jangan berhenti memberikan semangat, karena perjuangan atlet kita adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia di dunia internasional. Sampai jumpa di ulasan hasil pertandingan nanti. Semoga ada kabar kemenangan yang kita dengar dari Singapura. Betul sekali, mari kita berikan dukungan penuh untuk pahlawan olahraga kita.
Mampukah tim bulu tangkis Indonesia bangkit dari memori kelam 2 tahun tanpa gelar di Singapura Open setelah babak belur di Malaysia Masters kemarin? Selamat datang di saluran kita, tempat drama bulu tangkis bersatu. Hari ini, kita bedah peluang besar sekaligus tantangan berat yang menanti skuad Garuda di Singapura Open 2026. Kabar duka baru saja menyelimuti kita dari Malaysia Masters 2026 di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Delegasi kita harus pulang dengan tangan hampa tanpa satupun gelar juara. Ini cerita pilu yang menyesakan dada bagi seluruh pecinta bulu tangkis di tanah air yang mengharapkan hasil terbaik bagi tim. Tapi jangan sedih terlalu lama, turnamen bergengsi Singapura Open 2026 sudah menanti kita. Turnamen level Super 750 ini digelar mulai Selasa 26 Mei hingga Minggu 31 Mei di Singapura Indoor Stadium. Waktunya misi balas dendam dimulai. Misi balas dendam yang sangat krusial bagi harga diri bangsa. 2 pekan lalu Leo Rolicarnando dan Daniel Martin sempat memberikan harapan dengan menjuarai Thailand Open 2026. Tapi masalah inkonsistensi kembali menghantui. Mengapa performa pasukan merah putih masih sulit stabil di tiap turnamen? Itu pertanyaan besar yang harus segera dijawab. Di Singapura nanti, langkah kita dipastikan tidak mudah. Ada bayang-bayang memori kelam dari 2 edisi terakhir Singapura Open yang cukup membekas. Fakta pahit ini harus kita telan sebagai bahan evaluasi total bagi seluruh tim pelatih dan atlet. Betul sekali, kita sudah puasa gelar selama 2 tahun di Singapura. Terakhir kali kita naik podium tertinggi melalui aksi tunggal putra Anthony Ginting pada edisi 2023. Setelah itu pada edisi 2024, harapan sempat muncul di sektor ganda putra kita yang tangguh. Saya ingat momen dramatis itu. Fajar Alfian dan Rian Ardianto berhasil menembus final dan menjadi harapan terakhir Indonesia. Namun, ambisi mempertahankan tradisi juara pudar setelah kalah dari ganda putra Cina, He Jiting dan Ren Xiangyu, lewat pertarungan 2 game langsung yang ketat. Menyakitkan memang, tapi tahun 2026 ini skuad kita terlihat mentereng dan siap tempur. Meskipun ada rapor merah di edisi sebelumnya, peluang juara tetap terbuka lebar. PBSI menurunkan kombinasi pemain mumpuni untuk bertarung habis-habisan di lapangan nanti demi kejayaan merah putih. Di tunggal putra, Jonathan Christie memimpin perburuan gelar bersama pemain muda berbakat Alwi Farhan. Jonathan memikul beban besar untuk mengulang sukses manis 3 tahun silam. Sementara di sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani menjadi satu-satunya tumpuan utama kita untuk meraih prestasi terbaik. Ganda putra tetap jadi tulang punggung utama kekuatan Indonesia. Kita kirimkan pasangan mentereng seperti Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi Isfahani, pasangan muda Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, serta duet maut Fajar Alfian dan Shohibul Fikri. Formasi ini mengerikan bagi lawan manapun. Sektor ganda putri hanya diwakili Amalia Pratiwi dan Siti Fadia Silva. Mereka harus berjuang ekstra keras di tengah kepungan wakil-wakil kuat dunia yang selalu mendominasi podium juara di berbagai turnamen. Ganda campuran kini bertumpu pada pasangan profesional PB Jarum. Kita harapkan Raihan, Gloria, Bobby, dan Melati bisa memberikan kejutan besar saat bertanding nanti. Penilaian di atas kertas sering meleset karena faktor inkonsistensi musuh utama atlet kita. Namun, sinyal positif terpancar dari persiapan mereka. Saat di Platnas Cipayung, para atlet menegaskan fisik dan teknik mereka kini sudah berada dalam kondisi puncak. Putri Kusuma Wardani mengaku telah mematangkan evaluasi penampilannya agar lebih tenang. Begitu juga Fajar Alfian dan Shohibul Fikri yang sangat optimistis persiapan mereka sudah berjalan maksimal. Mereka ingin membuktikan bahwa memori kelam di Singapura hanyalah masa lalu yang harus dikubur. Apakah mereka mampu mengonversikan persiapan maksimal menjadi prestasi nyata di Singapura Indoor Stadium? Kita berharap bendera merah putih berkibar di podium tertinggi dan lagu Indonesia Raya berkumandang kembali di Singapura pekan depan dengan penuh rasa bangga. Persaingan level Super 750 selalu ketat. Semua pemain terbaik dunia akan berkumpul berebut poin penting peringkat dunia. Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun sejak babak pertama jika tidak ingin angkat koper lebih awal lagi seperti turnamen sebelumnya. Setiap pertandingan adalah final. Jonathan Christie dan kawan-kawan harus punya semangat juang yang tinggi. Kita butuh keajaiban sekaligus mental baja untuk menaklukkan dominasi pemain Cina yang belakangan ini sangat sulit dibendung di berbagai turnamen elit dunia. Terutama sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Shohibul Fikri diharapkan tampil lebih tenang dan taktis. Mereka punya senjata mematikan untuk jadi juara. Tinggal bagaimana mengelola tekanan mental di lapangan saat menghadapi lawan tangguh yang memiliki pertahanan rapat dan kuat. Mari berikan dukungan serta doa penuh bagi perjuangan pahlawan bulu tangkis kita di Singapura Open 2026. Semoga doa rakyat Indonesia menjadi energi tambahan untuk menghancurkan dominasi lawan dan membawa pulang gelar juara yang sudah kita rindukan. Kawal terus perjuangan tim Merah Putih melalui layar kaca atau streaming resmi. Kemenangan mereka adalah kebahagiaan kita semua, dan kekalahan adalah bahan evaluasi untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia di masa depan. Sampai jumpa di ulasan kemenangan nanti. Salam olahraga, Indonesia bisa. Nasionalisme kita membara.